Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan layanan AWS yaitu Cloud9. Cloud9 sendiri merupakan IDE yang bisa diakses secara online ya. Di mana Cloud9 ini berbasis cloud computing ya, yang tadinya berdiri sendiri tetapi saat ini sudah diakuisisi oleh AWS. Oke, untuk mencari Cloud9 nanti bisa diklik dari service dan di kolom pencarian silahkan ketikkan Cloud9. Cloud9 sendiri sebenarnya berbasis EC2 ya, jadi dia berdasarkan Elastic Cloud Compute ya. Nah, ini adalah tampilan pertama yang akan muncul di halaman Cloud9. Saya sudah punya satu di sini ya, kita akan buat satu lagi. Untuk membuat Cloud9 kita bisa mengklik tombol Create Environment yang ada di sebelah kanan. Ada 3 step di sini ya, sebenarnya ada 2 step dan 1 review. Oke, yang pertama kita masukkan namanya, contoh saya masukkan di sini DTS 2020 dan di sini keterangannya ya. Tutorial Cloud9 DTS 2020. Oke, nah di sini ada beberapa settingan atau konfigurasi terkait dengan pemilihan instance ya, karena ini sifatnya belajar jadi saya akan membiarkan default kita menggunakan T2 Micro dengan 1 GB RAM dan juga 1 core ya. Yang berikutnya ada pemilihan platform. Nah, di sini ada Amazon Linux, Amazon Linux 2 dan Ubuntu Server. Ya, kalau kalian lebih nyaman menggunakan Ubuntu yang berbasis Red Hat atau CentOS, ya boleh menggunakan Amazon Linux. Ya, tapi yang familiar atau yang nyaman menggunakan Linux yang turunan Debian ya, bisa menggunakan Ubuntu Server. Oke. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu Server. Kemudian di sini ada pemilihan terkait dengan cost saving setting ya. Jadi kalau misalnya layanan Cloud9 ini tidak kita gunakan selama beberapa waktu atau idle gitu ya, selama misalnya 30 menit, maka EC2 nya akan di stop ya. Kita tahu sendiri bahwasanya EC2 ini merupakan server yang nantinya akan dicas berdasarkan detik ya. Kalau misalnya Ubuntu, kalau misalnya yang berbasis Windows itu per jam. Oke, yang paling kecil 30 menit, ada 1 jam, ada 4 jam ya, sehari, seminggu, dan tidak pernah. Saya akan memilih yang default aja yang 30 menit. Oke, kemudian di sini ada add new tag, ya ini opsional, kalau mau diisi boleh ya. Key dengan value-nya, misal saya buat di sini pelatihan gitu ya, ini TTS. Oke, yang berikutnya klik tombol next step. Nah, kalau yang ketiga ini reviewnya aja ya, terkait dengan nama yang kita berikan, kemudian deskripsinya apa ya, environment-nya EC2, kemudian instance type-nya T2 Micro, dan platformnya Ubuntu Server 18.04 LTS. Oke, dan di cost saving after 30 minutes atau defaultnya, kalau misalnya idle kita tidak menggunakan maka akan stop sendiri ya. Atau misalnya kita buru-buru meninggalkan browser, kita close browser, nanti EC2 nya akan stop ya, jadi tidak ada kredit yang terbuang atau terkonsumsi. Oke, klik tombol create environment. Oke, di sini tampilan Cloud9 yang berikutnya ya, yang merupakan IDE-nya. Ini lagi proses setting ya, karena kita tahu Cloud9 ini berdiri atau berjalan di atas
EC2, jadi EC2 nya mungkin lagi di running ya. Kalau mau lihat kita bisa cek dari sini. Oh, dia balik ya. Oke, saya lupa tadi, harusnya kita buka dulu, ini bisa EC2. Oke, tadi ini Open IDE. Ya, di sini kita bisa lihat ada running instance 1 di sini di bagian EC2 dan di bagian bawah. Nah, ini ada satu yang running dan ini adalah Cloud9 yang tadi kita buat ya. Oke. Lagi proses initializing. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai karena sudah tidak ada lagi keterangan loadingnya ya. Pertama-tama kita akan melihat ada tampilan welcome di sini dari AWS Cloud9 ya. Ini bisa kita tutup. Jadi kita bisa melakukan coding secara online menggunakan Cloud9 ya. Terdapat ada kurang lebih 40 bahasa pemrograman yang disupport oleh Cloud9. Jadi kita tidak perlu lagi untuk instalasi apakah itu compiler atau interpreter. Jadi bisa langsung digunakan untuk membuat program. Salah satu fitur yang menarik adalah adanya kolaborasi ya, nanti bisa di bagian share ini. Jadi kita bisa melakukan coding secara bersamaan ya, dengan menginvite teman kita melalui create a new user. Sayangnya kalau menggunakan AWS Educate fitur ini tidak bisa digunakan ya, tetapi kalau mungkin menggunakan akun personal ini bisa digunakan ya. Oke, kalau mau download dokumentasinya ini diberikan keterangan ya, atau di welcome page-nya tadi juga ada diberikan keterangan terkait dengan dokumentasi penggunaan di Cloud9. Oke, kita akan coba melakukan pengujian ya. Yang paling simpel kita coba HTML dulu ya. Saya simpan dulu ini misalnya belajar.html. Oke, ini memang bukan bahasa pemrograman tapi bahasa yang digunakan untuk membangun halaman web. Oke, ini simpel aja. Head, title. Jadi sebenarnya ini theme ya. Kalau kita pernah menggunakan Linux ya, Ubuntu, Linux Mint atau turunan dari Debian, atau di sistem operasi Linux lainnya ya, ada editor yang cukup terkenal yang sering digunakan ya, antara lain Nano dan juga Vim ya. Cloud9 ini sebenarnya berbasis Vim yang sudah dimodifikasi ya, jadi penggunaannya bisa lebih user friendly. Oke. Jadi di sini bisa kita masukkan misalnya judulnya belajar HTML dengan Cloud9. Kemudian ada body ya. Misalnya heading 2. Nah, ini selamat datang di Cloud9. Oke. Untuk menampilkannya, karena kita nggak perlu compiler ya, biasanya kan ini dijalankan di browser. Kita bisa mengklik di sini ada tombol preview file belajar HTML. Oke. Nah, ini kurang lebih previewnya. Jadi seperti ada browser di sini ya. Selamat datang di Cloud9. Kalau misalnya mau ditampilkan di tab browser kita yang ada di sini, kita bisa klik tombol yang di samping tulisan browser ya. Nah, pop out into a new window. Oke, nah ini dia. Oke, untuk HTML
kita coba yang lain ya. Mungkin saya coba bahasa Python misalnya ya, belajar.py ya. Misal saya buat yang sederhana aja, penjumlahan dua buah bilangan ya. Misalnya saya buat bil 1 sama dengan input bilangan 1 ya, kemudian bil 2 input bilangan 2, kemudian kita bisa melakukan misalnya print hasil penjumlahan, dan di sini dimasukkan bil 1 ditambah bil 2. Oke, coba kita tes, simpan dan di run ya. Ini diklik run tadi, makanya jalan di bawah. Misalnya saya masukkan 5, kemudian di sini saya masukkan 4, hasilnya 54, harusnya 9 ya. Ini ada kesalahan, harusnya dikonversi ke integer ya. Oke, seperti itu, karena dia menganggap ini karakter, jadi kalau dijumlahkan ya seperti concatenation jadinya ya, penggabungan. Oke, kalau kita ya seperti ini, kita convert ke bentuk integer. Oke, nah ini udah benar, hasil penjumlahannya 9 ya. Oke, untuk yang Python ya sederhana aja seperti ini. Sudah jalan, kemudian lagi ya, mungkin saya coba Java mungkin ya. Java saya simpan dulu ya. Contoh misalnya main kelas belajar ya, kemudian public static void main string args. Oke, system out dot line halo dunia. Oke, kalau saya simpan, kita runningkan. Oke ya. Oke, di sini sudah berhasil, keluar hasilnya halo dunia. Jadi udah ada dua bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman Python dan bahasa pemrograman Java. Itu udah bisa langsung running ya, jadi bisa digunakan. Oke, coba kita tes untuk bahasa pemrograman PHP. Saya stop dulu. Oke, untuk PHP misalnya saya simpan dulu ya, belajar.php. Saya contohkan misalnya perulangan ya, yang paling simple. Oke, misalnya for i sama dengan
1 I kecil sama dengan 10 ya, I plus plus. Oke, di sini saya akan cetak misalnya $i. Oke. Ini kalimat ke I. Oke. Saya simpan dan saya runningkan di sini. Oke, untuk PHP sendiri dia ada dua opsi, bisa dibuka di browser atau kita bisa menjalankan menggunakan CLI ya yang ada di terminal ini. Contoh misalnya saya contohkan yang di CLI dulu. Ya, jadi diganti di sini ada pilihannya built-in web server atau di PHP CLI. Oke, ini kita stop dulu dan kita runningkan di CLI-nya. Nah, ini udah keluar perulangan, ini kalimat 1, kalimat 2 dan seterusnya ya. Kalau misalnya mau diberikan spasi mungkin seperti ini. Oke, saya stop dulu. Oke, ini udah ada spasinya ya. Ini kalau kita runningkan di PHP CLI. Kalau kita mau runningkan di PHP built-in web server, ya kita coba. The request was not found on this server. Oke, apa masalahnya? Oke, ini karena slashnya nggak punya indeks ya. Coba kita tambahkan tadi belajar .php. Iya, udah benar. Ya, jadi di sini ada fasilitas preview ya. Jadi saya nggak melihat di sini fasilitas preview. Jadi untuk menjalankannya, oke, ini coba dijalankan ya. Open in preview. Kalau kita tambahkan sini belajar.php. Nah, ini gagal. Jadi sebenarnya untuk menampilkan PHP ini ya, ini udah jalan. Sebenarnya untuk menampilkannya kita bisa klik di preview di sini. Ya, kemudian preview running application. Ya. Di sini keterangannya ada not found. Kenapa not found? Karena ini indeks ya. Indeks. Di indeks ini di dokumen kita tidak ada yang namanya indeks. Jadi dikatakan bahwasanya ini tidak ditemukan indeksnya ya. Kalau kita mau coba yang ini belajar.php ditambahkan di bagian belakang sini. Ditambahkan dengan ketikan dengan belajar.php. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Kalau misalnya kita mau membuat tampilannya menjadi ke bawah, kita bisa menambahkan di sini dengan tag br. Oke, kita simpan dan dirunningkan kembali. Oke, dan ini kalau kita refresh maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau mau ditampilkan di browser sama seperti tadi, kita bisa mengklik yang di sini.
Jadi sudah 3 bahasa pemrograman yang sudah kita tes. Yang pertama tadi Python, kemudian ada Java, dan yang terakhir adalah PHP ya. Selain tadi ada HTML untuk tes membangun halaman web. Tutorial berikutnya saya akan coba untuk mentransfer dokumen pemrograman atau file pemrograman yang ada di sini ke dalam S3. Ya, jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat terminal baru. Kemudian untuk bisa menggunakan AWS CLI kita harus melakukan konfigurasi. Ya, jadi AWS configure. Kemudian kita bisa ambil konfigurasinya di sini ya, di Vocarium. Seperti itu. Kemudian ini di copy access key-nya. Ini defaultnya dari Virginia itu region Virginia, namanya US is 1. Kemudian formatnya bisa JSON atau text. Ya, kalau sudah bisa kita tes dengan menggunakan AWS S3 LS. Nah, di sini ada keterangan error ya, bahwasanya AWS access key ID you provided doesn't exist in our records. Jadi seperti tutorial sebelumnya yang sudah pernah saya bahas terkait dengan AWS CLI ya, di AWS Educate selain kita membutuhkan yang namanya access key dan juga AWS secret access ya, kita juga membutuhkan yang namanya AWS session token. Oke, saya buat terminal baru ya. AWS configure, ini kita ambil dari sini. Kemudian untuk key-nya diambil dari sini. Kemudian ini US is 1. Nah, saya salah ketik lagi. JSON. Ulang lagi ya. AWS configure. Ini diambil dari sini. Kemudian access key. US is 1 JSON. Saya akan coba tes AWS S3 LS. Oke, katanya ada kesalahan. Kita masuk ke cd home ubuntu.aws, kemudian nano credentials. Ya, tokennya di sini kosong. Oke. Jadi tokennya kita copy paste dulu dari sini. Oke, kalau sudah Ctrl X, yes, enter. Ya, kita masuk lagi ke folder home Ubuntu environment. Ya, cd environment. Oke, coba AWS S3 LS. Nah, di sini sudah muncul bucket kita yaitu SIMAPRO 2020. Ya. Nama bucket saya itu Oke, kalau mau melihat beberapa perintah S3
kita bisa cari misalnya di Google ya, AWS CLI misalnya medium.com ya. Saya juga tidak hafal perintah-perintahnya. Oke, bukan ini CLI untuk S3 misalnya ya. Oke, ini contents of bucket. Kita akan coba nanti buat bucket baru ya. Untuk kopinya, kemudian untuk create bucket. Nah, ini ada create bucket AWS S3. Oke. Ya, akan saya coba buat. Ya, tapi di sini bukan SYZ tetapi nama yang unik. Contoh saya buat DTS Cloud9. Make bucket failed. Okay, an error occurred. Invalid bucket name, berarti sudah diambil orang. Saya akan tambahkan di sini USU ya, atau DTS USU 2020 Cloud9. The specified bucket is not valid. Oke, coba kita lihat lagi, create a bucket in a region. Oke, kita coba yang ini ya. Kenapa tidak bisa tadi? Contoh di sini saya ganti DTS USU 2020 Cloud9. Harusnya itu unik ya. Oke, jadi kita nggak dikasih akses untuk membuat bucket ya. Oke, salah saya. Harusnya bukan West1 tapi East1 ya. Jadi kita ganti ini jadi East1. Karena kita kan hanya bisa jalan di Virginia. Oke, katanya sudah terbentuk. Kalau mau cek AWS S3 LS ya, jadi di situ ada dua bucket. Pertama namanya DTS USU 2020 Cloud9, yang kedua adalah Simak Pro 2020. Oke, kalau kita memindahkan semua dokumen ini ke dalam bucket kita gitu ya, nanti menggunakan perintah sync. Oke, jadi perintahnya nanti AWS S3 sync titik gitu ya. Titik itu maksudnya keseluruhan file yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke S3 seperti ini. Kemudian DTS USU 2020 Cloud9. Oke, ini semua filenya sudah terupload ke S3 kita yang baru, yaitu DTS USU 2020 Cloud9. Kalau mau cek, kita bisa lihat di sini. Ya, saya masuk ke S3. Oke. Nah, ini bucketnya kalau kalian lihat kita sudah buat ya, dan isinya adalah semua file yang tadi ada di Cloud9. Oke, demikian aja video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya. Terima kasih.